menyerukan orang lain terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala, terhadap tuntunan agama Islam, maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin secara umum juga harus merapikan rumah kita terlebih dahulu. Artinya dakwah Islam, kalau kita ingin menyebarkan dakwah tersebut secara umum kepada umat-umat yang lain dengan skala yang lebih besar, maka kita sebagai umat Islam pun harus menyemarakkan dakwah itu terhadap diri kita sendiri. Artinya sebagaimana kita mengajak orang lain terhadap kebaikan, maka kita juga tidak lupa untuk mengintrospeksi diri kita. Sebagaimana kita menyeru orang lain terhadap kebaikan, maka kita di dalam diri kita sendiri dan juga di lingkungan kita dan sekitar kita kaum muslimin pun harus membudayakan dan menyemarakkan dakwah serta tuntunan Islam itu sendiri. Bagaimana penjelasannya? Musannif kemudian mengatakan, hatta idza istaqama amruhum 'ala nahjis salim wa tajassadat fi hayatihim ma'anil islam wa akhlaqihi wa fitratihi intafaqa lahum min dalika lisanun mubinun yad'ul umamal ukhra ila dinillahi ta'ala. Kalau seandainya kaum muslimin seluruhnya itu sudah lurus jalannya, udah benar perilakunya, dan esensi-esensi Islam telah menyatu di dalam jiwa mereka, maka lisan kita akan dengan mudah untuk mengajak orang lain memeluk agama Islam. Lisan kita akan dengan mudah memberikan pengaruh dan juga efek kepada orang lain agar mereka mau untuk mengikuti ajaran agama kita. Sekarang bagaimana orang lain mau mengikuti indahnya Islam? Bagaimana orang lain mau menerima ajaran Islam kalau ternyata pemuda-pemudi Islam itu sendiri atau para pemeluk Islam itu sendiri menganggap agama mereka bukan sesuatu yang justru memuliakan mereka? Bukan, mereka tidak menganggap agama mereka sebagai patokan hidup mereka. Kaum muslimin sendiri pada saat ini banyak yang menganggap agama hanya sebuah ritual tahunan atau ritual bulanan atau bahkan mungkin ritual seumur hidup sekali. Ketika jenazah mereka dimandikan, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Kalau kondisi umat muslimin seperti ini, bagaimana kita ingin mengajak umat lain untuk menerima ajaran kita? Bagaimana kita mau mengajak orang lain yang belum mendapatkan hidayah iman untuk menerima hidayah tersebut? Kita tidak memungkiri bahwa ada satu atau dua orang, bahkan lebih orang-orang yang sebelumnya tidak beriman kepada Allah, kemudian di saat-saat seperti ini, atau dalam kondisi yang seperti ini, tetap aja ada yang masuk Islam, ada yang menerima hidayah. Kita tidak memungkiri hal itu, tapi skalanya tidak dengan skala yang besar, jumlahnya tidak dengan jumlah yang banyak. Kita tidak menafikan ada aja yang alhamdulillah setiap hari menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita menginginkan satu hasil yang lebih besar, agar orang-orang lain mau menerima tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita sebagai umat muslim harus merapikan diri kita terlebih dahulu. Paling tidak ada tekad di dalam diri kita untuk menjadikan agama ini sebagai patokan utama dalam kehidupan kita. Dan makna ini atau esensi ini atau rasa ini yang sedikit demi sedikit mulai tergerus dari generasi umat Islam, yang sedikit demi sedikit mulai hanyut dari pikiran kita, sedikit demi sedikit mulai hilang dari pemahaman kita. Keagungan Islam yang menjadi satu-satunya
patokan bagi kehidupan kita ini udah mulai tergerus. Padahal dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan keadaan yang serba sulit, ya, dengan kondisi yang tidak seenak kita zaman sekarang ini. Kita sekarang alhamdulillah masya Allah AC-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang buat jamaah, belum yang gede ya, yang di pojok-pojok, belum yang di mihrab. Lantainya semuanya serba keramik, masjidnya serba bagus. Kita ngaji juga direkam dan kemudian disebarkan. Untuk dakwah aja saat ini bahkan bisa dikatakan kita nggak perlu keluar rumah, tapi kita sudah bisa menyebarkan kebaikan, ya. Cukup kita duduk di dalam ruangan, kita direkam atau lewat Zoom dan lain-lain kemudian disebarkan. Tapi kalau para sahabat, para salafus saleh untuk menyebarkan dakwah ini zaman dahulu mereka harus pergi keluar jalan kaki. Kendaraannya pun kalaupun harus naik kendaraan nggak secanggih sekarang. Tapi makna dalam diri mereka tentang Islam sampai-sampai mereka mengatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil islami mata bataghayna ghairahu adallallah. Ya. Kita ini adalah satu kaum yang dikuatkan oleh Islam, dimuliakan oleh Islam. Bangsa Arab tidak akan menjadi apa-apa kalau bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka membawa risalah samawiyah berupa tuntunan agama Islam. Kita nggak akan jadi apa-apa, mungkin kita masih jadi orang belangsa kalau bahasa kita ya. Masih jadi orang primitif, masih menjadi orang jahiliyah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan baginda Nabi Muhammad, Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah Islam, kemudian kita dijadikan agung dan dijadikan besar oleh Islam. Ya. Besarnya kita ini oleh agama Islam. Kapan kita mencari pengganti dari agama Islam? Kapan kita menginginkan tuntunan selain agama Islam? Adalah Allah, maka Allah akan hinakan kita. Ya. Ini cara pandang sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini cara pandang ar-ra'ilul awwal, generasi-generasi terdahulu, di mana mereka begitu bangga dengan agamanya, di mana mereka begitu bangga dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, di mana mereka begitu bangga dengan ajaran dan juga sunnah Nabi-Nya. Ya. Yang jadi cara pandang bukan lagi bagaimana pemikiran-pemikiran yang lain mudah. Apa kata Nabi Muhammad SAW, itu yang kita ikutin, dan disitulah kemuliaan kita, disitulah keagungan kita. Walaupun orang lain harus menganggap kita aneh. Makanya Rasulullah SAW terhadap pemahaman seperti ini, agar kita terus senantiasa bangga terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Apa kata baginda Nabi? Ya al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam datang dianggap aneh, dicaci maki, dihina, dianggap aneh. Apaan ini ajaran kok kayak begini? Wa sayaudu ghariba, dan suatu saat Islam pun kembali akan dianggap aneh. Cuman sayangnya, kalau dulu ketika Islam itu datang dibawa oleh baginda Nabi kemudian dianggap aneh, yang anggap aneh siapa? Yang anggap aneh adalah orang-orang yang belum masuk ke dalam ajaran Islam. Tapi kalau sudah menjadi Muslim, mereka bangga dengan Islam mereka. Tapi yang kita sayangkan adalah kesedihan kita ketika terbuktinya redaksi hadis Nabi wa sayaudu ghariban kama bada, dan Islam akan kembali dianggap aneh. Yang anggap aneh bukan cuma orang yang non Muslim, tapi yang anggap aneh pun orang Islam sendiri. Sok ganteng enter sholat apain? Apaan sih kayak begini? Kita mengamalkan sunnah dianggap aneh, kita mengamalkan tuntunan Rasulullah dianggap aneh, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dianggap aneh. Yang anggap aneh bahkan orang-orang
orang yang KTP-nya Islam. Mungkin Bapak sehari-hari kalau misalkan di tempat pergaulan Bapak, baik itu di kantor atau teman kerjaan atau di mana, sering terkadang ketika kita ingin melaksanakan sholat, contohnya di awal waktu, adzan sudah berkumandang, hayya 'alas sholat, kita lagi kumpul bareng-bareng, tiba-tiba kita pergi ditanya sama teman, mau kemana? Adzan udah manggil, pengen sholat, langsung soleh banget ente. Yang menganggap aneh itu sendiri adalah umat Islam itu sendiri. Sehingga wajar kalau saat ini banyak orang-orang yang jengah terhadap Islam, banyak orang-orang non-muslim yang mereka tidak mau menerima ajaran Allah karena mereka juga merasa orang Islam sendiri gak bangga dengan ajaran mereka. Maka saat ini yang harus kita tanamkan dan kita patrikan di dalam jiwa kita adalah kebanggaan kita terhadap Islam, kebahagiaan kita terhadap kemuliaan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita tanpa harus kita minta. Syukur alhamdulillah, mungkin mayoritas kita yang hadir pada pagi hari ini Islam sudah dari sejak lahir. Tanpa kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hidayah. Tanpa kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai seorang mukmin, menjadikan kita sebagai seorang muslim. Ini anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Oleh karena itu PR kita apa? Satu, terus kita kulik dan kita cari. Kalau bahasa sekarang memang kita kepoin itu sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita amalkan, kita praktekkan, baik sunnah yang sifatnya ritual perilaku ataupun sunnah yang sifatnya akhlak dan juga moral. Sunnahnya yang bersifat perbuatan, misalkan duhanya kita rajinin, jangan sampai kita tinggal. Puasa sunnahnya minimal banget sebulan 3 hari, ayyamul bid. Sekarang nih mulai kan Sabtu, Minggu, Senin, 14, 13, 14, 15. Mudah-mudahan ada bapak-bapak yang ikut puasa ayyamul bid atau yang nggak sempat sekarang, besok mulai hari Minggu, hari Senin. Jadi masalah ntar hari Senin puasa ayyamul bidnya digabungin dengan puasa sunnah hari Senin. Bisa nggak? Bisa. Niat puasa sunnah bisa digabung satu hari, niat puasanya untuk beberapa puasa. Inilah kebanggaan kita, disinilah kemuliaan kita. Tahajudnya, witirnya, Al-Qur'annya, tasbihnya, zikirnya, istighfarnya, sholawatnya, udah sampai mana itu kita kerjakan? Udah sampai mana itu kita amalkan? Lebih banyak mana hal-hal yang sifatnya melenceng dari tuntunan baginda Nabi dengan yang sifatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salaful ummah itu kan, masya Allah, saking mereka bangganya dengan mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu kalau sehari ada sunnah aja yang ketinggalan, bisa meriang, bisa sakit. Bisa meriang, bisa sakit. Ada satu aja sunnah yang biasa selama ini mereka dawamkan kemudian tertinggal, itu bisa sakit. Kalau kita kebanyakan ngerjain sunnah malah justru sakit, tidak terbiasa. Makanya kita biasakan sehingga muncul kebanggaan di dalam hati kita, muncul kebahagiaan di dalam diri kita, muncul rasa syukur di dalam hati kita bahwa Islam inilah yang memuliakan kita. Dan kita bisa saksikan mata betaqaina ghayrahu adallana Allah. Kapan kita menginginkan selain Islam, maka Allah akan hinakan kita, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Di dunia dia bisa jadi orang yang dipuji, di dunia dia bisa jadi masih soal dianggap pahlawan, tapi ketika nanti di akhirat, kalau dia dulu di dunianya meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya, meninggalkan Islam,
Islam pasti akan terhina. Ya, orang di dunia meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan tuntunan Allah dan Rasulnya, dia dapat kehinaan di dunia sebelum nanti mendapat kehinaan di akhirat. Dan kita bisa saksikan orang-orang yang selama ini meninggalkan tuntunan Allah dan Rasulnya, paling-paling dia punya kemuliaan di saat ada SK jabatan yang bikin dia mulia. Udah selesai SK jabatannya, dianggap hina lagi sama lawannya. Ya. Tapi kalau para ahlullah, para aulia Allah, para ulama, para sholihin, para siddiqin, bahkan ketika jasad mereka sudah terpendam di dalam tanah pun masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Sayyidina Khalid bin Walid saking bangganya dengan agama ini, saking bangganya dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berangkat ke Persia, ya, berangkat ke Persia dalam urusan kenegaraan, diutus oleh baginda Nabi. Sampai di Persia biasa dijamu tamu negara, diajak makan, ya, tamu negara diajak makan. Kalau kita diundang, jangankan diundang presiden, ya, diundang wali kota, ya, Masya Allah, apapun yang jadi protokol, ya, dalam aturan jamuan tamu wali kota tersebut pasti kita ikuti. Bahkan enggak sedikit di antara kita yang justru ketika disediakan hidangan makanan, kemudian kita makan sambil duduk, kita merasa malu karena yang lain makannya sambil berdiri. Akhirnya kita ikut makan sambil berdiri. Nah, ini Sayyidina Khalid bin Walid ketika berada di tengah istana yang megah, kemudian berada di tengah jamuan, tiba-tiba ada beberapa butir atau ada beberapa makanannya yang jatuh. Begitu jatuh dipungut sama beliau, dikelepak sama sahabat yang lain yang ikut pada saat itu berkunjung ke Persia. Malu, ya, malu depan pejabat, makanan udah jatuh dicomot lagi. Kalau bahasa kitanya mah begitu, udah biarin aja, ngapain dicomot lagi, malu-maluin aja teh. Apa kata Sayyidina Khalid bin Walid? Taraktu sunnata Muhammad min ajli haula. Saya tinggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya demi mereka. Demi mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya demi mereka yang justru mendustakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi mereka saya harus tinggalin sunnah Nabi Muhammad. Demi mereka saya harus meninggalkan tuntunan Rasulullah. Kagak deh, kagak. Siapa itu? Khalid bin Walid. Yang waktu perang Badar masih jadi panglima utama orang-orang kafir Quraisy, yang bahkan di perang Uhud pun beliau belum masuk Islam, ya. Di perang Uhud dia menjadikan kafir Quraisy itu pada menang. Itu kan siasatnya Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi ketika masuk cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, sampai sebegitunya menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau sudah masuk Islam dan jadi panglima perang, satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyukur rambut, beliau ambil rambutnya, ditaruh di sela-sela imamahnya, ya, ditaruh di sela-sela udeng-udengnya, dimana kalau beliau pengen perang itu udeng-udengnya dipakai terus, yang disitunya ada rambut Rasulullah. Ketika satu saat beliau berperang, kemudian pecinya ini copot, mahkota panglimanya copot, itu takut mahkotanya ini pecinya keinjek-injek oleh tentara atau orang lain, karena disitunya ada rambut Rasulullah. Itu kagak erwin musuh-musuh. Gimana caranya ngambil peci itu lagi, padahal lagi saking parahnya, lagi saking dahsyatnya terjadi peperangan, diambil itu peci, dipakai lagi, baru lanjutin perang. Terserah mau bacok, mau ketebas, mau apa, yang penting rambut Rasulullah jangan sampai terinjak. Sayyidina Khalid bin Walid, bagaimana mereka menjunjung tinggi sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita lihat diri kita saat ini, kalau kita lihat kondisi kita saat ini, memprihatinkan. Ya. Kita justru malah dengan rela dan mudahnya meninggalkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya demi orang lain. Ya. Atau
kita lebih bangga melaksanakan atau mengikuti tuntunan orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasul-Nya, dan kita tinggalkan tuntunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah gak bangga lagi dengan tuntunan Rasulullah dalam cara berpakaian. Kita sudah tidak lagi mengamalkan tuntunan Rasulullah dalam cara kita minum. Kita gak bangga lagi mengikuti tuntunan Rasulullah dalam cara beliau makan. Adab-adab makan, adab-adab minum, adab-adab tidur, adab-adab masuk masjid, keluar masjid. Bahkan di masjid sendiri pun masih banyak yang meninggalkan adab-adab dan etika masjid. Kita masuk masjid selonok aja, naik dulu kaki kiri, baru kaki apa enggak, niat etikaf enggak, apa enggak. Bahkan di dalam masjid kita pun mungkin sering bercanda. Bahkan di dalam masjid kita masih sering mengungkapkan obrolan-obrolan yang gak bermanfaat, bahkan cenderung jadi dosa. Di dalam masjid kita masih berbicara hal-hal yang sifatnya duniawi. Di dalam masjid kita masih sibuk memikirkan aib dan cacat orang lain. Padahal rumah Allah, padahal bait min buyutillah. Kalau kayak begini, bagaimana kita mau merasa bangga dengan Islam kita? Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sayyidina Syekh mengatakan di sini, inna min akbaril akhta'i ay yansarifal muslimuna an islahi halihim wa taqwimi sulukihim li'ajzin aw li ghairihim minal asbab thumma yasta'idu an dhalika bil ittijahi ila al-umamil ukhra liyad'uwahum fi ma yazmuna ila Allah wal yurshiduhum ilal Islam liyad'uhum fima yazumuna ila Allah wal yurshiduhum ilal Islam wa tamassuki bi ahdabihi wa ahkami. Di antara kekeliruan yang paling besar adalah ketika orang-orang Islam itu nggak mau memperbaiki dirinya sendiri, ya. Dia nggak mau mengintrospeksi dirinya sendiri, nggak mau untuk terus belajar, nggak mau untuk terus berusaha mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al wajhil amthal. Saya udah mirip belum nih perbuatan saya nih sama Rasulullah? Ya. Sholat saya udah mirip belum nih sama Rasulullah? Mirip 100% memang nggak mungkin. Ya. Beda sholatnya kita dengan sholatnya baginda Nabi. Tapi kita berusaha untuk tasyabbuh. Ya. Untuk menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kata para arifin billah, kata para aulia, bistish'arin niyabati tarjamatan tadhab ilalul a'mal. Ya, bistish'arin niyabati tarjamatan tadhab ilalul a'mal. Apa maksudnya? Maksudnya gini, kalau kita melaksanakan satu ritual ibadah atau kita melakukan satu amalan baik yang sifatnya mahdhah ataupun yang sifatnya ghairu mahdhah, baik yang sifatnya itu adalah ritual kita yang langsung kepada Allah atau amalan-amalan yang lain atau perbuatan-perbuatan yang lain, baik yang sifatnya ibadah ataupun yang sifatnya etika dan akhlak, itu kalau kita resapi di dalam diri kita bahwa kita adalah naib an Rasulillah, kita adalah wakil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana jasad beliau sudah terkubur, akan tetapi kita sekarang bertanggung jawab untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan dakwahnya. Kemudian itu kita resapi dalam setiap praktek kegiatan kita, tadhab ilal amal, maka yang salah-salah dari perbuatan kita akan hilang. Penyakit-penyakit kekeliruan dari perbuatan kita akan hilang. Nah, contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat fardunya kayak gimana sih? Kita resapin itu di dalam diri kita. Oh, saya ini adalah naib an Rasulullah. Saya ini adalah wakil dari Rasulullah. Saya harus mencontohkan kepada khalayak bahwasanya Islam itu mengajarkan yang sempurna dalam sholat itu satu, ya, selain syarat dan rukun yang kita penuhi, maka kita penuhi sunnah yang lain. Berangkat kita
ingin melaksanakan sholat, kita lihat Rasulullah sholat fardunya kayak gimana. Oh, Rasulullah gak pernah dalam hidupnya sejak pertama kali sholat diturunkan perintahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 27 Rajab ketika beliau Isra Mi'raj, gak pernah Rasulullah itu sholat sendiri. Berarti saya sebagai wakil Rasulullah pun sholatnya harus berjamaah. Sholatnya harus berjamaah. Dan ini kerjaan para salaf. Para salaf itu kalaupun mereka lagi ulur banget sampai ketinggalan sholat berjamaah, misalkan mereka kemana-mana sendiri pengen sholat ketinggalan, yang ada pada sholat berjamaah, ntar ngajak orang minta dibantuin, ya, supaya bisa sholat berjamaah. Datang ke masjid, udah selesai sholat berjamaah, minta tolong yang ada di masjid, Pak, tolong bantuin saya jadi makmum. Ya. Tapi saya udah sholat, Pak, boleh saya ulang lagi? Boleh. Dengan syarat yang ulang lagi nggak boleh jadi imam, dia jadi makmum. Ya. Jadi kalau Bapak misalkan datang ke Masjid Ar-Royan udah selesai jamaahnya, usahakan jangan sholat sendiri. Jangan sholat sendiri, kita ngajak orang, ya, bantuin. Nah, yang udah tahu ilmunya seperti ini, begitu ada yang ngajak minta ditemenin buat sholat berjamaah, kita bantuin. Kalaupun kita punya hutang sholat, maka sholat kita jadi penghapus hutang, jadi pokok. Kalaupun kita nggak punya hutang sholat, maka ulangan sholat yang kita lakukan jadi pahala sunnah, nggak ada ruginya. Ya. Tuh, satu, kita mikir, oh iya Rasulullah nggak pernah sholat dewek-dewek, berarti saya kudu sholat terus, berusaha untuk sholat berjamaah. Terus gimana sih sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Oh, sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walibasun taqwa dari kafir, pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang menutup aurat. Bahkan lebih cakep lagi kalau kita ngikutin pakaian seperti yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu budaya Arab. Ya, di sini ada hal yang harus kita perhatikan, bahwa ketika kita ingin berusaha mencontoh pakaiannya Nabi, maka yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, jangan menganggap orang yang berpakaian dengan pakaian negaranya kemudian dianggap khalif li sunnah, atau dianggap orang yang kemudian keluar dari tuntunan agama. Enggak. Ya, Pak Haji Soeharto misalkan sholat pakai baju batik, nggak boleh, saya kafirin. Ya, apa ini Pak Haji sholat di masjid seharusnya sebagai anggota DKM dong, pakai dong gamis. Ya, ngapain sholat pakai batik? Nggak usah kayak begitu. Yang penting udah memenuhi syarat satrul aurat, tapi usahakan yang tidak pakaiannya tersebut mengganggu konsentrasi yang lain. Tapi kalau kemudian ada orang yang ingin meniru gaya pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan juga kita anggap sebagai sebuah budaya. Justru itu adalah budaya yang jadi pahala, karena para sahabat radhiyallahu taala anhum pun apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang bukan masuk ke dalam kategori ritual ibadah, itu mereka berusaha mencontoh semaksimal mungkin. Ya, contoh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang rumahnya jadi tempat singgah pertama baginda Nabi ketika hijrah. Ya, karena ontaknya Rasulullah berhentinya di situ. Semua berebut pengen jadi mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah, diinepin rumahnya baginda Nabi. Tapi ontaknya berhenti di situ, Nabi nginep di situ. Ya. Rasulullah SAW nginep di situ. Tadinya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari itu kalau masakan demen naruhin bawang putih, bawang putih. Malam itu Rasulullah disediakan jamuan, ada bawang putihnya. Nah, Rasulullah kurang tapi suka makan olahan yang ada bawang putihnya. Itu sejak wates itu, kalau kata orang Polri, sejak saat itu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari nggak mau lagi masakan atau olahan yang ada bawang putihnya. Bawang putih kita makan boleh nggak Pak? Boleh, mubah, silakan.
nggak jadi masalah, ya. Tapi di sini yang main atifah, cinta, saking pengennya niru Rasulullah sampai makanannya kayak apa diikutin, begitu. Dan masyair seperti ini, perasaan seperti ini nggak bisa kita salahkan. Allah, lebay makanan itu kan boleh pakai diikutin segala. Selama dia nggak menganggap orang yang nggak seperti itu sebagai orang yang murtad atau orang yang kafir, nggak jadi masalah. Ya. Kita pakai pakaian ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan ikut pakaian ala Arab, pakai imamah, pakai gamis, kemudian pakai jubah, nggak jadi masalah. Nggak usah seperti itu selama kita berpakaian rapi, juga tidak menganggap orang lain yang tidak berpakaian seperti kita kemudian kita anggap sesat. Sholat pakai celana kagak satu, ya pakai celana sah saja. Enggak sah itu kalau pakai celananya gespernya berosot, begitu sujud tunggirnya kelihatan, itu yang kagak satu. Ya banyak tuh biasanya anak muda kayak begitu. Tempo hari saya sholat Jumat di salah satu masjid di daerah Gondrong sana, ada anak muda begitu sholat sunnah di depan kita, bagus masih sholat sunnah, ya, karena celananya terlalu itu harus diperhatikan juga, akhirnya tunggirnya kelihatan, ya, tan kasih auratnya, ya, kita kasih sorban, ini baru sorbannya pakai buat buat jadiin sarung, tutupin gitu biar nggak tersingkap auratnya. Nah ini ketika kita berbicara tentang bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin mirip sama baginda Nabi. Karena kadang yang kita khawatir, yang kita sesatkan atau yang kita sayangkan ketika orang berusaha nyontoh baginda Nabi, kemudian kita ejek-ejek. Walaupun terkadang masalahnya perkara kayak begini sebetulnya muncul dari orang yang nyontoh baginda Nabi tersebut, kemudian menganggap orang yang tidak mencontoh cara berpakaiannya, caranya ya sebagai sebuah kesesatan, sehingga akhirnya muncul raddul fi'il, reaksi, ya. Misal contoh, kita ambil contoh ini kasus-kasus yang umum terjadi, hadits sahih, ya, innallaha la yanzuru, redaksinya kurang lebih begini, terjemahannya saya agak lupa redaksi matannya. Rasulullah Subhanahu wa taala tidak memandang orang yang berpakaian isbah karena khuyal, ya, karena khuyal. Dalam matan hadisnya itu bahkan disebutkan ilat dia berpakaian lebih di bawah mata kaki itu karena khuyal. Apa khuyal? Karena rasa sombong. Oke. Sehingga banyak ikhwan kita, sahabat-sahabat kita yang pakai pakaiannya di atas mata kaki. Dan kalau kita mau lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum itu berpakaiannya seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika sakaratul maut habis ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi dengan lebih dari 10 tusukan, ketika ditaruh di atas kasur, minta kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu untuk pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah, minta izin agar dimakamkan di samping Sayyidina Abu Bakar di kamarnya Rasulullah. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar pergi, tiba-tiba pada saat itu banyak sahabat yang kunjungin Sayyidina Umar, ya. Di antara sahabat yang kunjungin Sayyidina Umar ada yang sarungnya nyengser, ada yang sarungnya nyengser. Diomelin sama Sayyidina Umar, angkat sarung ente, ya, angkat sarung ente. Tapi ingat, Sayyidina Umar hanya sekedar nasihatin, tidak sampai mengkafirkan. Yang saat ini kita sayangkan adalah mereka yang ingin melakukan sunnah seperti itu menganggap yang tidak melakukan itu sebagai orang yang keluar dari ajaran agama, sehingga muncul reaksi dari pihak sebelahnya, wah RCTI rombongan celana tinggi, itu juga keliru. Mereka melaksanakan sunnah, jangan kita hina dengan lafaz-lafaz seperti itu, ya. Yang mau melaksanakan sunnah nggak usah memaki yang belum mampu mengikuti sunnah, tapi tunjukkan kepada mereka agar mereka cinta kepada sunnah. Yang belum siap untuk melaksanakan sunnah, jangan memaki orang yang melaksanakan sunnah, karena kata para salaf, kata para ulama, min asbabi su'il khotimah, di antara sebab orang mati su'ul khotimah adalah at-tahawun bi sunnati Rasulullah, ya, melecehkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin di sini fikrahnya atau ide utama
bersama ya, bahwa ketika kita ingin meniru baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh sisi, maka kalau kita yang nirunya nih, sikap kita sebagai orang yang ingin meniru, jangan menganggap orang yang lain kemudian keluar dari ajaran agama atau bahkan sampai dikafirkan dan lain-lain. Jangan. Kalau perlu cukup kita ajak mereka, ya, selama mereka masih menggunakan pakaian yang menutup aurat, rapi dan sopan, udah cukup. Dan kita yang belum mampu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, jangan juga menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah hanya sekedar budaya. Karena Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun itu budaya, tapi budaya yang bernilai pahala, Tinggal nanti bagaimana kearifan kita masing-masing dalam menerapkan setiap tuntunan Rasulullah SAW. Jadi la ifrat wala tafrid, jangan juga berlebih-lebihan, jangan juga sampai kekurangan, jangan terlalu melenceng ke sayap kanan, jangan terlalu melenceng ke sayap kiri. Ya. Kita ambil di tengah-tengahnya, khairul umuri awsatuha. Kembali kepada diskusi yang sedang kita atau materi yang sedang kita bahas, bahwa di antara kekeliruan kita adalah ketika kita tidak mau mengintrospeksi diri kita. Ya. Kemudian kita menganggap udahlah diri saya udah bener ini. Terus kita pergi ngedakwahin orang, ngajak orang, nasehatin orang, sedangkan diri kita sendiri nggak mau kita benerin. Ingat redaksi saya, nggak mau kita benerin. Bukan saya nggak bilang kita ngajak orang dan kitanya belum benar, enggak. Karena ketika kita dakwah, kita tidak dituntut untuk menjadi sempurna terlebih dahulu. Tapi yang dituntut dari kita adalah berusaha untuk mendekati kesempurnaan. Ya, dan ini termasuk yang diantaranya yang dibahas oleh Sayyidina Imam Haddad dalam kitab Ad-Da'watul Tammah wa Tadhkiratul Ammah. Kata beliau, terkadang ada bisikan-bisikan di dalam batin kita. Saya nggak bisa dakwah nih, nggak bisa ngajak orang lain untuk datang ke masjid, nggak bisa ngajak orang lain untuk taat, diri saya juga belum benar. Akhirnya dia nggak mau dakwah. Nah, kata Sayyidina Imam Haddad, itu namanya talbis iblis. Talbisun iblis. Ya. Apa? Iblis ini lagi makain kita pakaian yang kelihatannya indah, lagi ngasih kita sesuatu yang secara kasat mata kelihatannya bagus. Gimana kelihatan bagusnya? Merasa diri kekurangan sehingga gak pantas ngajarin orang lain. Tapi di dalamnya ada kebusukan. Busuknya di mana? Akhirnya disitulah pahala dakwah, ya, pahala amar ma'ruf nahi munkar, pahala untuk dalla ala khair hilang karena kita nggak mengerjain. Yang benar bagaimana? Kata Sayyidina Imam Haddad, untuk menggapai kesempurnaan kita nggak mungkin karena kita bukan maksum. Ya, kita ini bukan nabi. Kita manusia biasa yang terkadang ada zallahnya. Tapi kemudian ketergelinciran kita tersebut, zallah kita tersebut tidak menjadi penghalang bagi diri kita untuk terus berdakwah. Yang terpenting adalah senantiasa kita berusaha mengintrospeksi diri kita. Jadi jangan sampai rumah kita berantakan, nasi adanya di mana-mana, ruang tamu isinya apaan aja udah kayak kapal pecah, terus kita nyuruh tamu masuk ke dalam rumah kita. Ya, ini nggak elok. Yang elok bagaimana? Kita rapihin rumah kita, rumahnya udah rapi, ruang tamunya udah bagus, baru ajak tamu masuk ke dalam rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.